Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Usai persidangan Roy CS langsung ditangkap. Itu adalah sebuah kabar baik buat kita semua. Greget memang rasanya teman-teman saat kita melihat Roy CS masih saja bisa diundang di berbagai stasiun TV, di berbagai podcast-podcast. Padahal sejatinya dia itu adalah seorang tersangka. Tersangka dari tuduhan pencemaran nama baik, bahkan hingga penyebaran informasi bohong. Ini Roy Suryo, saya juga heran siapa sih dalangnya, siapa sih backingnya, kok kepolisian ya sudah 5 bulan sejak Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo belum kunjung ditangkap. Padahal kalau kemarin di Memes Stupa 3 tahun yang lalu ini Roy Suryo ditangkap cukup cepat penyelidikannya dan dijadikan tersangka dijatuhi hukuman 9 bulan plus ini teman-teman denda 150 juta. Nah, Roy Suryo kayaknya memang sangat demen itu nginep di Hotel Rodeo. Pengen sekali masuk lagi ke rumah lamanya yaitu di tel tahanan. Jadi kita bakal dukung ini Roy Suryo. Ya ayo Pak Roy Suryo cepat kembali ke kandangnya. Karena ya kalau dibiarkan bebas Pak Roy Suryo ini malah keluar-keluar terus, malah menuding sana sini. Setelah Pak Jokowi, sekarang Mas Gibran, setelah Mas Gibran nanti Mas Kaisang. Ada lagi ini Ibu Iriana juga kena. Nah, ini kan sudah bukan seorang akademisi, teman-teman. Kalau misalnya Pak Roy Suryo memang seperti yang dikatakannya, saya ini menuntut keadilan kebenaran. Kan ini sudah bukan lagi soal ijazah, tapi memang ingin meruntuhkan, menjatuhkan harga diri dan juga popularitas atau elektabilitas keluarga Pak Jokowi. Intinya apa? Mereka takut kalau 2029 Pilpres diobrak-abrik oleh Gibran. Nah, itu ketakutannya. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman, kita bakal tengok informasinya Roy Suryo. Mudah-mudahan segera divonis deh, ya. Jangan lama-lama, Pak Polisi langsung vonis. Kalau perlu 12 tahun plus lah. Yuk, kita simak dulu informasinya, teman-teman. Baik, saya terima pernyataan yang mulia, meskipun saya sebagai saintifik keberatan. Tolong dicatat yang mulia. Silakan boleh meninggalkan. Saudara Roy Suryo nunjuk-nunjuk apa ya? Saudara Roy Suryo nunjuk majelis hakim kenapa? Ada apa? Saudara Roy Suryo, Tolong, jangan menunjuk-nunjuk ya. Anda itu pengunjung, Hormati yang mulia. di sini. Hormati yang mulia. Cukup. Hormati yang mulia. Yang mulia, yang mulia tolong. Kita stop. Supaya tenang. Kalau tidak tenang, penonton akan kita keluarkan dari ruang sidang. Ya, silakan. Cukup. Ali. Cukup. Silakan. Sudah cukup ya? Tutup ya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo
Anda kembali di Bola Liar, Bang Ade. Tadi sempat terputus, Anda sempat mengatakan bahwa upaya ataupun mempermasalahkan ijazah Jokowi dan Gibran, jangan-jangan upaya untuk menjatuhkan Gibran. Anda tadi bilang begitu. Iya. Itu salah satu analisis ya. Jadi kan begini, kalau ditanya kenapanya, kita bisa punya beragam analisis ya. Tapi salah satu yang kuat pengemuka di antara paling tidak di kalangan kami nih ya. Ketika saya mengatakan kalangan kami, ini adalah kalangan yang pro pada Jokowi ya. Itu kan ada pertanyaan, kenapa bertahun-tahun masalah ini terus berulang? Atau misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya bukti? Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat kecuali barangnya kepada polisi, kepada media massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya, ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya. Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga saya bisa kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya, tuh nuduh lagi kan. Kemudian ini baru analisa nih. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang sudah jelas itu Mbak Roy, yang jelas ada orang kurus di belakang dia. Roy, orang sedang membuat analisis, jangan dipotong-potong. Gak apa-apa, kalau analisisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya analisis Bung Ade itu kan, kalau menunjuk PDI dia bisa, tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain dia nggak bisa juga. Loh, saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi. Saya kurang jelas apa untuk mengatakan keberpihakan saya. Saya nggak tahu keberpihakan Roy Suryo itu kepada siapa. Mungkin juga nggak ada ya. Tapi kembali ke jawaban saya. Itu kan sama dengan mengatakan begini tadi. Bung Ade kan sama dengan mengatakan begini. Kalau Bung Roy tidak pernah melihat ijazahnya, maka tidak bisa diklaim oleh Bung Roy bahwa ijazah itu palsu. Betul. Itu sama dengan karena PDI merasa terluka dengan Pak Jokowi, tidak serta-merta mereka yang berada di belakang mereka. Itu sama. Saya lagi mengatakan. Iya itu sama derajatnya. Oleh karena itu kalau yang saya mau katakan begini, kalau Bung Ade nggak bisa menyatakan atau bisa menyatakan yang tidak bisa menyatakan yang kedua, yang pertama juga tidak bisa dinyatakan. Bro, Pak Ade, itu logika. Ijazah Pak Jokowi itu bukan aurat. Harus dibuka, bukan aurat ya. Beliau ini menggugat bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ya, susah cari ijazah. Kemudian karena itu dia berbohong. Karena dia berbohong sebenarnya proses dia menjadi seorang presiden itu seharusnya dinyatakan tidak sah. Anda juga begitu kan? Pak Gibran itu tidak sah seharusnya menjadi wapres. Ya sekarang dinyatakan nggak sah sekarang juga. Iya, Anda menyampaikan.
Nah, saya cuman mengatakan kalau Anda kan bertanya pada saya, menurut Anda wahai Ade Armando, kira-kira yang berada di belakang ini siapa? Ya. Saya menyebut beberapa kemungkinan. Belum tentu benar. Anda bisa bahkan mengatakan, gila ini argumennya sangat tidak masuk akal. Nggak apa-apa, tapi saya mau bilang satu yang bisa disebut sebagai, yang banyak disebut sebagai kemungkinan di belakang ini semua, kalau betul ini semua adalah sesuatu yang saling berhubungan, adalah satu, kemungkinan PDIP. Kedua, kelompok yang disebut sebagai kelompok 212. Oh, ngaco banget. Itu terkait sama Anies Baswedan. Sableng dong. Oke, satu. Ketawa lagi kan? Lanjut. Iya kan? Ketawanya harus ditambah. Bang Ade lanjut. Ketiga adalah kelompoknya orang Roy Suryo yang orang menyebut bahwa jangan-jangan di sini adalah Partai Demokrat. Kemudian disebut pula ada yang mengatakan bahwa di belakang ini ada sebuah kekuatan besar, misalnya negara Amerika Serikat. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa ini teman-teman, Anda pernah dengar istilah SJW, Social Justice Warriors, ini lagi bergerak untuk menunjukkan bahwa kami peduli pada demokrasi. Sekarang kembali Anda tanya, lalu menurut Anda yang mana? Ya, saya nggak bisa jawab. Ya. Tapi yang jelas begini. Analisis kok nggak bisa analisis? Yang penting begini. Ya, kalau Roy Suryo ingin mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, kami argumen, ya bukti yang bisa dipakai untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Wong ijazah Pak Jokowi itu nggak pernah tidak pernah dipertunjukkan kok katanya. Bang Rey, Presiden ketujuh Republik Indonesia Joko Widodo sendiri mengatakan bahwa ini ada yang backup sehingga bertahan sekian lama. Baik yang nyata-nyata maupun yang bisik-bisik. Nggak pernah kita dengar ketemu. Jadi kalau disebut dengan pertanyaan itu, dari mana kekuatan besarnya PDI Perjuangan? Makanya bukan dia di level pertamanya. Di level pertamanya itu adalah Pak Prabowo sebagai orang paling kuat. Baik, saya ke Mas Agung. Saya mau bilang gini, saya tidak pernah bilang bahwa PDIP bekerja sama dengan 212. Tidak sekalipun saya mengatakan itu. Yang saya katakan, kalau sekarang orang berusaha mencari jawaban tentang kalau ada sesuatu yang di belakang Anda semua. Analisa Anda. Gini, saya mengembangkan analisa kalau itu. ada bisa Sebab saya kan mengatakan bisa lebih dari 5. PDI sebagai partai, kan masih giliran saya. PDI sebagai partai, ya kan, dilihat level keempat kelima dalam kekuatan itu. Jadi kalau Pak Jokowi dan Bung Ade mengatakan ada kekuatan besar, asumsinya itu gabungan kekuatan Jokowi dan saya itu nggak ada hubungan real gitu loh. Nah, gabungan kekuatan itu saya rangkum dari apa yang Bung Ade tadi sebutkan. Ada 212, ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada siapa lagi nih? Iya. Nah, itu kalau digabungkan tuh, itu yang saya mau katakan. Jadi kalau Bung Ade digabungkan mengeluarkan analisis, saya sambung analisisnya, ditolak lagi oleh Bung Ade. Kan lucu juga. Yang jelas ada Jadi yang dimaksud Bang Ade itu menggabungkan kekuatan ini tergabung atau satu-satu. Ini yang menarik. Itu kan makanya saya mulai dengan pernyataan apakah orang-orang ini adalah istilah di Barat itu analisis lone wolf. Lone wolf, orang yang sendiri-sendiri. Ya, atau Roy Suryo tuh ada yang membacking, ada yang membiayai misalnya. Bang Ade ada nggak yang backingin? Karena Pak Presiden Jokowi yang mungkin jelas, sekali. Yang jelas ada binatang besar di balik Ade Armando. Binatangnya namanya gajah. Gajah tuh PSI, ya. Gajah tuh nggak punya ijazah. Nah itu. Kalau Roy Suryo di belakangnya ada Panji. Bukan cara menganalisa mengukur dirinya sendiri. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak informasi lengkap terkait penahanan Roy Suryo. Saya berdoa mudah-mudahan ini Roy Suryo bisa segera diamankan. Ya, kita berharap juga nanti proses pengadilannya berjalan lancar. Kalau misalnya perlu tambah tersangka, ya teroris juga siap. Ini Roy Suryo CS yang lain juga sudah siap untuk ditangkap. Nah, teman-teman punya pendapat lain gak sih? Setuju nggak kalau misalnya Roy Suryo CS segera diamankan? Nah, kalau misalnya setuju, tulis teman pendapat kalian di kolom komentar. Kita bakal diskusikan deh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.